Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noprilianti. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Mandala Waluya Kendari dengan program studi S1 Farmasi dari kelas C2 Farmasi. Di video kali ini, saya akan membahas materi mengenai hubungan struktur dan aktivitas dua golongan antibiotik. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah kimia medisinal. Sebelum saya membahas lebih jauh mengenai dua golongan antibiotik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan antibiotik itu sendiri. Antibiotik merupakan zat kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang mempunyai kemampuan dalam larutan encer untuk menghambat pertumbuhan atau membunuh mikroorganisme. Antibiotik selain membunuh mikroorganisme atau menghentikan reproduksi bakteri, antibiotik juga membantu dalam sistem pertahanan alami tubuh untuk mengeliminasi bakteri-bakteri tersebut. Nah, cara kerja dari antibiotik yang terpenting itu adalah perintangan sintesa protein. Dengan sintesa protein ini, maka mikroba akan menjadi musnah atau tidak berkembang. Perlu juga diperhatikan dalam penggunaan antibiotik, di mana penggunaan antibiotik yang tidak rasional dapat menyebabkan resistensi, di mana resistensi merupakan kemampuan bakteri dalam menetralisir dan melemahkan daya kerja antibiotik, sehingga mengakibatkan antibiotik lagi tidak mampu untuk melawan atau menghambat pertumbuhan dari pertumbuhan dari bakteri, sehingga itulah disebabkan dalam penggunaan antibiotik itu perlu diperhatikan. Selanjutnya saya akan membahas golongan antibiotik yang pertama, yaitu sulfonamida. Sulfonamida adalah golongan obat yang berfungsi dalam mengatasi infeksi bakteri dengan cara mengganggu sintesis asam folat di dalam bakteri. Sulfonamida sendiri bersifat amfoter, artinya dapat membentuk garam dengan asam maupun dengan basa. Memiliki daya larut dalam air yang sangat kecil dan garam alkalinya lebih baik. Walaupun demikian, larutan ini tidak stabil karena mudah terurai. Sulfonamida mempunyai spektrum luas, efektif untuk kokus positif dan gram negatif, kemudian bacillus gram negatif. Dilihat pada struktur umum sulfonamida, perlu diketahui bahwa banyak jenis sulfonamida yang berbeda, misalnya dipengaruhi dalam sifat klinisnya, toksisitasnya, dan lain-lain. Sebagian besar turunan memiliki penyusun nitrogen dari grup sulfonamida. Substitusi grup P amino menghasilkan hilangnya aktivitas antibakterial, namun turunan ini dapat dihidrolisa in vivo menjadi turunan yang aktif. Misalnya sebagai contoh, vitalisulfatiazol yang tidak aktif dan sulit diserap oleh perut, namun dapat terhidrolisa pada usus bawah untuk melepaskan komponen aktifnya, dalam hal ini komponen aktif sulfatiazol. Obat ini telah digunakan misalnya pada saat sebelum dan sesudah bedah perut. Kemudian dapat kita lihat ada beberapa turunan dari sulfonamida yang jika dilihat perbedaan dari strukturnya yang disebabkan dalam sifat klinisnya dan toksisitasnya. Mekanisme kerja dari sulfonamida sendiri, bahwa sulfonamida ini mempunyai struktur mirip dengan asam P-aminobenzoat, di mana mekanisme kerjanya ini berdasarkan pencegahan sintesis dihidrofolat dalam mikroba dengan cara antagonis kompetitif atau dengan cara bersaing dengan PABA atau para aminobenzoid acid, di mana PABA ini merupakan suatu asam yang diperlukan untuk biosintesis koenzim azam dihidropteroat dalam tubuh bakteri atau protozoa. Nah, karena strukturnya yang mirip tadi, maka asam para aminobenzoat atau PABA akan berkompetisi dengan sulfonamida, di mana sulfonamida akan berkompetisi dengan substrat ini dalam proses biosintesis asam dihidropteroat, sehingga melindungi sintesis asam folat dan pembentukan karbonnya yang membawa kofaktor.
Perlu diketahui bahwa mikroba sendiri memerlukan PABA dalam membentuk asam folat yang digunakan untuk sintesis purin dan asam-asam nukleat. Sulfonamida juga dapat masuk dalam reaksi untuk menggantikan PABA sehingga mengakibatkan pertumbuhan dari mikroba terhalang. Dalam mekanisme tersebut, dalam gambar ini terdapat trimetoprim, di mana trimetoprim di sini membantu dalam menghambat pada enzim dihidrofolat reduktase. Tetapi mikroba bisa berkembang lagi bila sulfonamida mengalami disosiasi atau mengurai. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa sulfonamida memiliki sifat yang tidak stabil karena mudah terurai, sehingga mengakibatkan mikroba bisa berkembang lagi. Kemudian, mikroba yang sensitif terhadap sulfonamida adalah mikroba yang mensintesis sendiri asam folatnya dengan menggunakan PABA sebagai substratnya. Perlu diketahui, mikroba yang resisten adalah mikroba yang langsung menggunakan asam folatnya dalam proses kehidupannya dan tidak menggunakan PABA untuk mensintesis asam folat. Selain itu, sel tubuh manusia tidak mensintesis asam folat karena langsung menggunakan yang ada dalam cairan tubuh manusia yang tahan terhadap pengaruh sulfonamida dan metabolitnya. Efektivitas kerja dari sulfonamida dapat diperkuat oleh antimikroba bakteriostatik seperti golongan tetrasiklin dan kloramfenikol. Selanjutnya, kerja sulfonamid akan terhambat bila diberikan bersama yang pertama golongan basa purin, yang kedua anestesi lokal, yang ketiga makanan yang mengandung banyak PABA, dalam hal ini telur, kemudian nanah dan darah. Karena nanah dan darah sendiri mengandung timidin, purin dan metonin, yang hal ini dapat menghambat kerja dari sulfonamida. Selanjutnya hubungan struktur sulfonamida dan aktivitasnya. Gugus amino primer aromatik sangat penting dalam aktivitas karena banyak modifikasi pada gugus tersebut yang ternyata menghilangkan aktivitas antibakteri. Bentuk yang aktif sebagai antibakteri adalah bentuk garam N1 terionisasi atau N1 monosubstitusi, sedangkan N1 disubstitusi itu tidak aktif sebagai antibakteri. Penggantian cincin benzen dengan sistem cincin yang lain dan pemasukan substituen lain pada cincin benzen itu akan menurunkan atau menghilangkan aktivitas. Penggantian gugus SO2-NH2 dengan SO2-C6H4P NH2 senyawa tetap aktif sebagai antibakteri. Sedangkan penggantian dengan CONH C6H4P NH2 atau CO C6H4P NH2 itu akan menurunkan aktivitas. Perlu diketahui bahwa turunan sulfonamida ini dapat menembus membran sel bakteri dalam bentuk tak terionisasi, dan setelah berada di dalam sel yang bekerja sebagai bakteriostatik adalah bentuk terionisasinya. Oleh karena itu, untuk mencapai aktivitas optimal, senyawa harus mempunyai nilai pKa yang memberikan keseimbangan antara aktivitas dan kemampuan penetrasi membran. Hal ini dapat dicapai bila jumlah obat yang terionisasi tidak terionisasi sama. Kemudian dalam studi hubungan kuantitatif, struktur dan aktivitas turunan dari sulfonamida, menurut Hans dan Fujita yang telah membuktikan bahwa adanya hubungan bermakna antara aktivitas antibakteri turunan sulfonamida dan dengan sifat lipofil, log P dan elektronik, dalam hal ini pKa. Farmakokinetik dari sulfonamida sendiri, yang pertama absorpsi. Absorpsi sulfonamida melalui mukosa, saluran cerna, kulit, dan vagina. Sedangkan metabolismenya berlangsung di hepar dan ekskresi, di mana ekskresi dari sulfonamida ini sebagian besar melalui urin, sebagian kecilnya juga melalui tinja, empedu, dan ASI. Perlu diketahui bahwa urin yang asam ternyata dapat mengurangi daya larut sulfonamida dan bisa menyebabkan terbentuknya kristal sulfonamida dalam urin atau yang dikenal dengan kristal urea. Selanjutnya klasifikasi dari sulfonamida.
Berdasarkan kecepatan absorpsi dan ekskresinya, itu terbagi dua bagian. Yang pertama, absorpsi dan ekskresi yang berlangsung cepat, dan absorpsi berlangsung sedikit dalam saluran cerna. Yang pertama, absorpsi dan ekskresi yang berlangsung cepat, ada sulfadiazin, sulfamerazin, sulfametazin, sulfisoxazol, sulfametaxazol, dan sulfametizol. Sedangkan untuk absorpsi berlangsung sedikit dalam saluran cerna, ada sulfaguanidin, talisulfaziazol, succinylsulfatiazol, dan sulfalasil. Sedangkan untuk aktivitas dari antimikroba, yang pertama bakteri gram positif, yaitu seperti Staphylococcus sp, kemudian bakteri enterik gram negatif seperti Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Salmonella, Shigella, dan Enterobacter. Kemudian ada Nocardia sp, Chlamydia trachomatis, dan beberapa protozoa. Kemudian stimulasi pertumbuhan rickettsia, kurang aktif terhadap anaerob, dan resisten terhadap Pseudomonas aeruginosa. Sedangkan resistensi sendiri terjadi mutasi yang menyebabkan yang pertama itu produksi berlebihan PABA. Kemudian akibat produksi enzim yang membentuk asam folat dengan afinitas sulfonamida rendah, sehingga dihidroteroat sintase dengan afinitas. Kemudian sering didesain oleh plasmid yang dipindahkan dan menyebar cepat dan luas. Selanjutnya dapat mengganggu permeabilitas terhadap sulfonamida. Untuk penggunaan sulfonamida sendiri, yang pertama digunakan untuk infeksi akut pada saluran kemih, kemudian pengobatan alternatif untuk disenteri basiler, meningitis, dan toksoplasmosis. Kemudian dalam pengembangan penggunaan sulfonamida, contohnya seperti dalam pengobatan Plasmodium sulfasivarum yang resisten terhadap klorokui. Kemudian penggunaan diabetes mellitus atau sulfonilurea, kemudian diuretik, dalam hal ini asdazolamid. Golongan antibiotik yang kedua yaitu aminoglikosida. Aminoglikosida adalah kelompok antibiotik bakterisida yang digunakan untuk mengatasi infeksi yang disebabkan bakteri gram negatif. Aminoglikosida sendiri merupakan senyawa yang terdiri dari 2 atau lebih gula amino yang berikatan secara glikosidik pada inti heksosa. Heksosa tersebut disebut aminosiklitol, yaitu berupa spretidin pada streptomisin atau 2-deoksisistreptamin. Dalam hal ini ciri ikatan pada aminoglikosida lainnya. Kemudian berbentuk senyawa polikation yang bersifat basa kuat dan sangat polar, baik dalam bentuk basa maupun garamnya. Antibiotik ini dihasilkan dari jenis jamur, Streptomyces, dan Micromospora. Aminoglikosida bekerja dengan menghambat sintesis protein bakteri, di mana aminoglikosida bersifat bakterisidal. Cepat aktivitas antimikrobanya tergantung konsentrasi obat. Jadi semakin tinggi konsentrasi maka cepat kemampuan dalam membunuh bakteri. Selanjutnya, mekanisme kerja dari aminoglikosida. Aminoglikosida bekerja dengan mula-mula berdifusi bebas melalui saluran air membran luar bakteri gram negatif yang kemudian masuk ke dalam ruang sitoplasma. Transport ke dalam membran dalam sitoplasma tentunya membutuhkan energi yang terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase 1 dan 2, di mana fase 1 dapat diblok oleh CAA+ dan Mg+, dan hiperosmolaritas, kemudian penurunan pH dan anaerobiasis. Nah, hal ini dapat menjelaskan mengapa pada lingkungan asam atau anaerob, misalnya dalam abses atau urin asam yang hiperosmolar, kemudian aktivitas aminoglikosida menurun. Saat sudah masuk ke dalam sel, maka aminoglikosida akan berikatan dengan polisom. Dalam hal ini untuk streptomisin, kemudian pada subunit 30S. Dan selanjutnya akan mengganggu sintesis protein dengan menyebabkan kesalahan baca dan terjadi pengakhiran translasi mRNA. Kemudian protein yang salah bentuk tadi kemudian disisipkan ke dalam membran sel yang menyebabkan permeabilitas membran meningkat dan memacu transport aminoglikosida selanjutnya. Nah, fase transport aminoglikosida disebut fase 2. Yang mekanisme
yang mekanisme berkaitan dengan rusaknya struktur membran sitoplasma. Mungkin karena protein yang salah yang disisipkan tadi, sehingga ini didasari pemikiran bahwa terjadi kebocoran ion-ion yang akhirnya protein juga keluar dari sel bakteri, sehingga terjadi kematian yang diinduksi oleh aminoglikosida tersebut. Perlu diketahui bahwa kerusakan progresif selubung sel ini mirip dengan kejadian pada virus. Dalam gambar tersebut, di mana menunjukkan bahwa tampak aminoglikosida berikatan dengan subunit semua antibiotik golongan ini yang menunjukkan pola efek samping yang sama meskipun frekuensi dan derajat efek samping yang ditimbulkan oleh tiap aminoglikosida berbeda. Diketahui bahwa aminoglikosida juga dapat berinteraksi pada lebih ribosom 30S sehingga dapat mengakibatkan kesalahan pembacaan RNA yang hal ini akan menimbulkan terminasi proses translasi secara dini dengan pelepasan kompleks ribosomal dan protein yang disintesis menjadi tidak sempurna atau penggabungan asam amino yang tidak tepat sehingga menghasilkan protein abnormal. Selanjutnya, hubungan struktur dan aktivitas. Pada umumnya, turunan aminoglikosida ini mengandung 3 cincin yang dihubungkan melalui jembatan eter. Misalnya sebagai contoh adalah struktur kanamisin. Dapat kita lihat pada struktur kanamisin, yang pertama itu untuk modifikasi pada cincin 1, di mana cincin 1 sangat penting untuk aktivitas. Oleh karena itu, sasaran utama dalam penginaktifan enzim bakteri dan menentukan karakteristik luas spektrum antibakteri. Yang pertama itu gugus-gugus amino pada 6 dan 2 berhubungan dengan kekuatan antibakteri, di mana kanamisin A yang mengandung kedua gugus tersebut lebih aktif dibanding kanamisin B, dalam hal ini 6 amino 2 hidroksil, atau kanamisin C dalam hal ini 6 hidroksil 2 amino. Kemudian metilasi pada posisi C6 menyebabkan senyawa tahan terhadap proses asetilasi enzimatik dari gugus 6 amido tanpa menurunkan aktivitas antibakteri yang secara bermakna. Kemudian hilangnya gugus 3 hidroksil atau 4 hidroksil atau keduanya tidak menurunkan kemampuan dalam antibakteri kanamisin. Perlu diketahui juga bahwa gentamisin, netilmisin, dan sisomisin itu tidak mengandung gugus tersebut, sehingga tidak diinaktifkan oleh enzim fosfotransferase, tetapi kemampuan antibiotik untuk mengikat ribosom bakteri berkurang. Kemudian pada modifikasi pada cincin 2, di mana cincin 2 ini sangat sensitif terhadap perubahan struktur. Modifikasi gugus fungsional akan menghilangkan aktivitas antibakteri, kecuali yang pertama asetilasi pada gugus 1 amino dari kanamisin yang menghasilkan amikasin tidak menyebabkan hilangnya aktivitas. Kemudian N-etilase dari sisomisin yang menghasilkan netilmisin dan memperpanjang masa kerja senyawa induk karena tahan terhadap penginaktifan oleh beberapa enzim endogen. Selanjutnya hilangnya atom O dari gugus 5 hidroksil sisomisin yang menghasilkan 5 deoksisisomisin dan menyebabkan senyawa tahan terhadap enzim yang mengasetilasi gugus 3 amino. Selanjutnya modifikasi pada cincin 3, di mana gugus fungsional pada cincin 3 dapat diganti tanpa menimbulkan penurunan aktivitas yang bermakna. Selanjutnya, penggolongan aminoglikosida sendiri, obat-obat yang termasuk dalam golongan aminoglikosida. Yang pertama ada streptomisin, neomisin, faramisetin, dan kanamisin. Kemudian faramisin, gentamisin, trobamisin, dan amikasin. Nah, dari 8 golongan golongan aminoglikosida ini memiliki aktivitas antibakteri terhadap basil bakteri gram negatif yang aerobik. Itulah tadi penjelasan saya mengenai 2 golongan antibiotik, yaitu sulfonamida dan aminoglikosida. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah dan kekurangan dalam penjelasan dan video saya, mohon dimaklumi karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.